Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa di masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wal wadi'atu amanatun. Jadi kita bahas masalah wadi'ah atau amanat. Amanat iku wadi'ah iku titipan. Titipan yang di situ sifatnya bagaimana? Wal wadi'atu utawi titipan iku amanatun iku amanat. Jadi sifatnya penitipan suatu barang iku amanat, bisa dipercaya. Artinya ketika kita menitipkan sesuatu barang kepada orang lain iku sifatnya amanat atau harus bisa dipercaya. Mulane wa yustahabbu lan den sunahake apa qabuluha apa nerima wadi'ah. Jadi memang ketika kita dititipi sesuatu oleh orang lain itu sunnah menerima titipan tersebut kalau memang liman kedue wong koma ingkang jumeneng sapa man oleh jumeneng bil amanati kelawan amanat oleh amanat via ing dalam wadi'ah. Ketika nantinya kita termasuk orang yang amanat, orang yang bisa dipercaya dalam menjaga suatu barang, maka kita disunahkan menerima titipan tersebut. Nah, memang di situ ada catatan dalam Fathul Qorib, ingkana sama goiruhu. Ketika memang di situ kok ada orang lain. Jadi misalkan saya Zaid dengan Umar. Zaid pengen menitipkan motornya kepada saya. Saya termasuk orang yang amanat. Saya termasuk orang yang amanat dan juga ada Umar. Umar juga orang amanat. Ketika memang saya dan Zaid termasuk orang yang bisa menjaga barang tersebut, bisa amanat, maka saya menerima titipan tersebut hukumnya sunnah. Tetapi memang cuman saya tok misalkan wa illa wajaba qabuluha. Ketika memang yang ada orang yang berhak menerima titipan atau yang bisa amanat cuman saya saja. Jadi dalam satu desa misalkan cuman saya saja yang bisa menerima amanat tersebut. Nah, maka saya menerima titipan tersebut hukumnya wajib. Jadi tergantung apakah saya termasuk orang yang amanat atau tidak ketika dititipi suatu barang. Dan apakah di situ memang ada orang lain yang bisa amanat apa enggak. Nah, itu juga penting. Walayat manulan ora nempoi. Walayat manulan ora nempoi sapa wong sapa wadik. Sapa wong kang dititipi ila bitaati kejaba kelawan pepeko sembrono ceroboh. Jadi nantinya sifat dari wadiah kan amanat, bisa dipercaya. Masalahnya ketika kita dititipi barang oleh orang lain tapi kita sendiri ku taat diceroboh. Jadi misalkan saya dititipi motor oleh Zaid, tapi dititipi motor ini malah saya tinggal di depan rumah. Di depan rumah kuncinya motor masih nempel, masih ada. Nah, ketika nantinya kok iki motor kok hilang dicuri orang, nah itu saya yang mengganti. Karena apa? Saya sebagai wadi orang yang dititipi itu tidak amanat, tidak bisa dipercaya. Motor dititipke kok malah ditaruh di depan rumah, posisi kunci masih ada. Kalau hilang saya yang nanggung. Tapi kalau memang itu tidak ceroboh, nah itu beda lagi. Wa qaulul mudai utawi ucapane wong kang dititipi ai bifatidal. Dadi mudai wong sing dititipi iku makbulun iku bisa diterima mau firadiha ing dalem balekake wadiah ning sapa alal mudii ing atase wong kang nitipake. Jadi nantinya ketika seseorang iki sudah dititipi, misalkan saya dititipi oleh Zaid motor. Nah, terus saya kan statusnya muda atau wadik juga bisa. Nah, sedangkan Zaid statusnya kan mudik, orang yang menitipkan barang kepada saya. Ketika saya mengembalikan barang tersebut kepada Zaid, terus saya bilang, jadi hari ini saya kembalikan motornya, motor yang dititipkan mau saya kembalikan ke rumah Zaid, terus besok
saya bilang kepada Zaid, Zaid, motor kamu sudah saya kembalikan. Ucapannya Wadi, ucapannya orang yang dititipi, masalah pengembalian barang iku bisa diterima. Jadi saya mengatakan, motor kamu sudah saya kembalikan, saya taruh di rumahmu. Ya itu bisa diterima. Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé wadek wong sing dititipi, ayah faldhoha utawi yen to ngreksa sapa wong sapa wadek. Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé wadek utawa wajib ing ngatasé wadek, ayah faldhoha utawi yen to ngreksa menjaga sapa wadek ha ing wadiah, jaga fihir zimisliha ing dalem simpenane sepadane wadiah. Ketika nantinya saya dititipi barang oleh Zaid, maka saya harus menjaga barang tersebut fihir zimisliha, memang pada tempat yang memang bisa menjaga barang tersebut. Jadi nek misalkan saya dititipi motor, ya di motor saya taruh di dalam rumah, itu aman, fihir zimisliha tempatnya. Jadi memang tempat itu bisa menjaga dari sesuatu yang membahayakan, dari sesuatu pencurian. Jadi tak taruh di dalam rumah. Nah, itu jenenge fihir zimisliha. Tapi nek misalkan saya dititipi rumah, dititipi motor Zaid, tapi tak taruh di tempat yang tidak fihir zimisliha, tak taruh di pinggir jalan. Nah, kok hilang? Lah, fa'ilam yaf'al domina, maka saya yang mengganti. Jadi memang saya dititipi barang itu harus bisa menjaga motor tersebut, harus pada tempatnya, nggak sembarangan tak taruh. Misalkan saya dititipi uang Zaid 1 juta misalkan, ya tak taruh uangnya, tak taruh dompet, tak simpen dompetnya. Nggak kok malah uangnya malah tak sebar, enggak. Sewaktu-waktu kok hilang, lah itu saya yang mengganti rugi. Karena apa? Penyimpanan barang titipan tersebut itu ceroboh. Wa idza tulibalan ing dalam nalikane den tagih sapa wadek orang yang dititipi ditagih biya kelawan wadiah, falam yukhrij mongko ora ngetokake sapa wadik, falam yukhrij mongko nuli ora ngetokake sapa wadik ha ing wadiah, oleh ora ngetokno mal qudrati ing dalam sartane kuwasa alaiha ing atase wadiah. Ketika memang ada orang yang dititipi, saya dititipi barang oleh Zaid. Zaid meminta motornya itu pengen digunakan. Jadi motor yang dititipkan saya selama 1 minggu, terus dia pengen gunakan. Tapi saya tidak kembalikan motor tersebut, padahal saya mampu mengembalikan motor tersebut. Hatta talifat, sehingga rusak apa wadiah. Jadi motor sudah mau digunakan Zaid, motor yang dititipkan mau, tapi tidak saya kembalikan, padahal saya mampu ma'al qudroh. Sampai ternyata motornya malah rusak, domina mongko nempoi sapa wadek, maka saya wajib mengganti rugi. Jadi memang ketika saya kok diminta Zaid motornya dikembalikan, kok saya tidak kembalikan padahal saya mampu. Iku kalau sewaktu-waktu motor iki kok rusak, ya wis saya yang mengganti rugi. Tapi nek nggak bisa be, wa in akhara mongko lamun ngakhirake dalam syarai ikhraja li uzrin lam yatman. Ketika memang saya tidak mengembalikan barang tersebut tapi karena udur. Jadi Zaid meminta motornya diminta pengen digunakan, tapi saya tidak kembalikan karena ada udur. Contohnya udur misalkan apa? Misalkan saya sedang pergi. Jadi motor dititipkan ke saya, motor saya kunci di dalam rumah. Saya kunci motornya saya kunci, terus rumahnya saya kunci. Nah, sedangkan Zaid itu kepengen menggunakan motor tersebut, padahal saya sedang pergi. Nah, itu nggak masalah, nggak perlu menanggung. Nah, masalahnya ketika memang saya bisa menyerahkan barang titipan tersebut, kok malah saya tunda-tunda, kok rusak barangnya, maka saya mengganti. Jadi misalkan dari ini Zaid meminta motornya nggak saya kembalikan, tak kembalikan besok, padahal saya mampu. Dan ternyata motornya malah rusak, misalkan terkena gempa misalkan, atau terkena banjir, maka saya yang mengganti. Jadi masalah wadiah atau penitipan itu memang barang yang sering terjadi di masyarakat kita. Menitipkan suatu barang, menitipkan uang, menitipkan HP.
Cuman masalah kita, apakah boleh ketika kita menitipkan sesuatu kepada orang lain yang di situ memang ada uangnya. Nah, itu kok bisa juga masuk ijarah. Jadi ijarah menyewa orang lain untuk menjaga barang tersebut, kayak tukang parkir. Jadi memang masalah penitipan yang ada di masyarakat kita terkadang juga ada yang menggunakan biaya. Jadi saya menitipkan motor ke tukang parkir, itu kan biasanya ada tarifnya. Ada biasanya saya memarkirkan motor, menitipkan motor ke tukang parkir misalkan 2.000. Nah, itu nggak masalah. Jadi statusnya saya memang menitipkan mudik. Orang yang menitipkan tukang parkir itu mudik. Orang yang orang yang dititipi atau wadik juga bisa statusnya. Atau misalkan dalam kasus kita yang sering terjadi, menitipkan uang ke bank. Jadi saya menitipkan uang ke bank, atau bahasanya itu nabung. Saya menabung setiap 1 bulan 1 juta, setiap 1 bulan 1 juta, terkumpul 5 juta misalkan. Lah, itu status uang yang saya titipkan ke bank, namanya wadiah, titipan. Lah, ternyata dalam bank sendiri itu ada sistem biaya. Jadi misalkan saya menitipkan uang ke bank selama 1 tahun, uang saya misalkan 1 juta. Ketika uang saya 1 juta itu berarti ada pemotongan uang iki mau, karena apa? Ada biaya banknya. Nah, itu nggak masalah. Jadi dalam menitipkan suatu barang, kita memberi uang kepada orang yang dititipi, itu nggak masalah. Jadi masalah bank itu bisa masuk dalam akad wadiah atau titipan.